Dalam kebudayaan Indonesia, kuntilanak bukan sekedar sosok menyeramkan dalam cerita rakyat. Ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam, yaitu ketakutan manusia terhadap hal yang tidak bisa dijelaskan. Kuntilanak adalah bagian dari identitas kultural kita. Ia muncul di film, cerita rakyat, bahkan di percakapan sehari-hari. Namun sedikit yang benar-benar tahu dari mana ia berasal, dan bagaimana sebuah sosok wanita berambut panjang, berpakaian putih, bisa begitu melekat dalam ingatan kolektif bangsa ini. Beberapa menyebutnya sebagai roh wanita yang meninggal saat melahirkan, yang gentayangan karena rasa dendam dan kesedihan mendalam. Namun di sisi lain, kisah tentangnya sudah jauh lebih tua daripada yang sering kita dengar di film atau sinetron horor modern. Kali ini kita akan menyusuri jejak asal-usul kuntilanak, dari akar katanya di bahasa Melayu kuno, hingga bagaimana mitos ini menjelma menjadi salah satu ikon horor paling terkenal di Asia Tenggara. Untuk memahami sosok kuntilanak, kita harus kembali ke masa ketika kata itu pertama kali muncul. Dalam bahasa Melayu kuno, kata Pontianak atau Puntianak diyakini berasal dari frasa perempuan mati beranak. Dari sanalah muncul istilah yang kita kenal sekarang, kuntilanak, yang dalam berbagai daerah disebut dengan cara berbeda. Ada yang menyebutnya Pontianak, Puntianak, atau Matianak. Menurut tradisi lisan masyarakat Melayu, kuntilanak adalah roh perempuan yang meninggal dunia saat melahirkan, dan arwahnya gentayangan karena belum bisa menerima kematiannya. Ia menjadi simbol dari kematian yang tidak wajar, sebuah kematian yang penuh penyesalan dan penderitaan. Beberapa naskah lama dari wilayah Kalimantan Barat dan Semenanjung Melayu menyebut makhluk ini sebagai hantu wanita yang menampakkan diri di pohon besar, terutama pohon waru dan pohon pisang, dua simbol alam yang sering diasosiasikan dengan roh dan kelahiran. Dalam kepercayaan lama, tempat-tempat itu diyakini sebagai gerbang antara dunia hidup dan dunia arwah. Kuntilanak bukan hanya entitas jahat, ia juga sering dianggap sebagai manifestasi kesedihan dan kehilangan. Konon, ia menampakkan diri dalam wujud perempuan cantik berambut panjang, berpakaian putih, namun dengan wajah pucat, mata kosong, dan suara tawa yang berubah menjadi jeritan memilukan. Banyak versi cerita menggambarkan kuntilanak bukan hanya ingin menakut-nakuti, tetapi juga mencari anak yang tidak sempat ia lahirkan. Ia menangis di malam hari, memanggil-manggil, seolah masih terjebak di antara dua dunia, antara menjadi ibu dan menjadi arwah. Legenda ini kemudian berkembang, menyeberangi pulau, menyatu dengan mitos lokal di Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Malaysia. Dan tiap daerah, kuntilanak selalu hadir sebagai sosok yang sama, yaitu seorang wanita, korban dari takdir yang tragis, yang berubah menjadi lambang ketakutan bagi siapapun yang menemuinya di malam hari. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang kuntilanak mulai meninggalkan ranah kepercayaan spiritual dan perlahan masuk ke dalam ranah budaya populer. Kisah yang dahulunya hanya beredar lewat cerita lisan, kini mulai terdengar di kota-kota besar, mengikuti arus modernisasi dan penyebaran media massa. Pada masa kolonial, banyak catatan dari penulis Eropa yang datang ke Hindia Belanda menyebutkan tentang Pontianak, sosok wanita hantu yang menakutkan masyarakat lokal. Kisahnya bahkan menjadi inspirasi penamaan kota Pontianak di Kalimantan Barat. Menurut cerita rakyat setempat, ketika Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membangun kota itu pada tahun 1771, rombongannya sering diganggu oleh makhluk halus yang dipercaya sebagai Pontianak. Untuk mengusirnya, ia menembakkan meriam ke arah hutan. Dari sanalah kota itu diberi nama Pontianak. Namun perjalanan kuntilanak tidak berhenti di situ. Ketika era perfilman Indonesia mulai berkembang pada tahun 1950-an, sosok ini memasuki layar lebar, menjadi bagian dari imajinasi kolektif bangsa. Film-film seperti Pontianak 1957 yang disutradarai oleh B.N. Rao di Malaysia dan kemudian diikuti oleh berbagai versi di Indonesia, menjadikan kuntilanak sebagai ikon visual baru dari ketakutan. Kini ia tidak lagi sekedar mitos, melainkan simbol sinematik dari horor khas Nusantara. Ciri khasnya mulai terbentuk, baju putih, rambut panjang menutupi wajah, dan tawa yang melengking. Sebuah kombinasi yang kemudian melekat begitu kuat dalam budaya populer kita. Citra itu terus direproduksi, diperkuat oleh film-film era 1980-an, seperti Sundel Bolong 1981 sampai Kuntilanak 2006, yang membuatnya dikenal hingga generasi baru penonton horor. Namun ada satu hal yang menarik, semakin maju teknologi, semakin kuntilanak beradaptasi dari cerita rakyat menjadi film, dan kini menjelma ke dalam urban legend digital.
Cerita yang tersebar lewat forum internet, media sosial, bahkan sampai video game. Fenomena sosok wanita berambut panjang berpakaian putih ternyata tidak hanya milik Indonesia. Di berbagai wilayah Asia Tenggara, legenda serupa juga hidup, dengan nama, bentuk, dan kisah yang sedikit berbeda. Namun selalu membawa inti cerita yang sama, arwah perempuan yang mati tragis dan kembali menghantui. Di Malaysia, sosok ini dikenal dengan nama Pontianak atau Langsuir. Keduanya sering dianggap sama, namun sebenarnya berbeda dalam detail kisah. Pontianak diyakini sebagai roh wanita yang meninggal ketika melahirkan, sementara Langsuir adalah bentuk lanjutan, roh yang telah lama bergentayangan, berubah menjadi makhluk yang haus darah, dengan kemampuan untuk menyamar sebagai wanita cantik sebelum menunjukkan wujud aslinya. Wujud Langsuir digambarkan menyeramkan, rambutnya panjang, kukunya tajam seperti pisau, dan lubang menganga di bagian tengkuknya tempat ia menghisap darah mangsa. Lalu di Filipina, masyarakat mengenal sosok White Lady, penampakan wanita berpakaian putih yang sering muncul di jalan raya atau jembatan tua. Mereka disebut-sebut korban kecelakaan tragis atau pembunuhan yang tidak pernah mendapatkan keadilan. White Lady ini bukan hanya cerita rakyat, tetapi juga bagian dari laporan-laporan urban legend modern. Diceritakan berulang kali oleh pengemudi malam di kota-kota besar seperti Manila. Di India dan sekitarnya ada kisah tentang Churel, arwah wanita yang meninggal karena dikhianati atau diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Ia menampakkan diri di malam hari dengan wajah cantik, namun jika diperhatikan, kakinya terbalik, simbol bahwa ia berasal dari dunia kematian. Churel dipercaya menggoda pria hingga kehilangan kesadaran, lalu menghisap energi hidup mereka sebagai bentuk balas dendam. Sementara itu di Thailand dikenal sosok Krasue, atau kalau di sini lebih mirip Buyang, yang mungkin lebih mengerikan secara visual. Ia adalah kepala wanita yang melayang di udara, dengan organ tubuh bagian dalam menggantung di bawahnya. Krasue keluar di malam hari untuk mencari darah dan daging segar, dan mitos ini juga memiliki akar kuat dalam kepercayaan kuno tentang roh gentayangan. Menariknya, semua legenda ini memiliki benang merah yang sama. Mereka semua lahir dari kisah penderitaan perempuan, kematian, kesedihan, pengkhianatan, dan kehilangan. Masyarakat Asia Tenggara membungkus trauma kolektif itu dalam bentuk arwah, memberi wajah pada rasa takut, dan menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda: Kuntilanak, Pontianak, Langsuir, White Lady, Churel, hingga Krasue. Semuanya adalah cermin dari satu hal: ketakutan manusia terhadap kematian yang tidak wajar, dan rasa bersalah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk memahami mengapa sosok kuntilanak begitu kuat melekat di benak masyarakat Indonesia, kita perlu melihatnya bukan hanya sebagai makhluk gaib, tetapi sebagai produk budaya yang hidup dari ketakutan dan imajinasi kolektif. Kuntilanak tidak hanya muncul karena kepercayaan terhadap arwah, tetapi juga fungsi sosial dari rasa takut itu sendiri. Dalam banyak masyarakat tradisional, cerita tentang hantu bukan sekedar hiburan atau ancaman kosong. Ia berperan sebagai alat pengendali moral dan perilaku. Dulu kisah kuntilanak sering digunakan untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar malam, atau memperingatkan wanita agar menjaga diri dengan baik. Narasi ini menjadi bagian dari pendidikan informal masyarakat, sebuah cara untuk menanamkan nilai dengan cara yang menyeramkan. Namun di sisi lain, kisah ini juga menyimpan isu sosial yang lebih dalam. Kuntilanak hampir selalu digambarkan sebagai korban, bukan pelaku. Ia adalah simbol dari perempuan yang tersakiti, yang meninggal dalam penderitaan, lalu kembali dengan dendam. Dalam konteks budaya patriarki, figur ini bisa dilihat sebagai manifestasi ketidakadilan yang tak terselesaikan. Ketika seorang perempuan tidak memiliki suara semasa hidupnya, maka dalam kematian, mitos menjadikannya bersuara melalui teror. Tidak heran jika sosok kuntilanak kemudian terus bertahan dalam berbagai era. Ia bukan hanya hantu yang menakutkan, tetapi juga simbol emosi yang terpendam, ketakutan, kemarahan, dan kesedihan manusia yang tidak pernah benar-benar hilang. Ketika dunia berubah, teknologi berkembang, dan kota-kota semakin terang, kuntilanak justru semakin menemukan tempat barunya. Ia berpindah dari pinggiran desa ke layar televisi, dari pohon pisang ke layar lebar, forum online, dan video internet. Ia tetap menjadi cerita yang diceritakan ulang, dalam bentuk meme, film, hingga rekaman suara misterius yang viral di media sosial. Setiap generasi punya versi kuntilanaknya sendiri,
Karena di balik sosok itu, ada kebutuhan manusia untuk mempersonifikasikan rasa takut. Selama manusia masih takut pada kematian, kesepian, dan kehilangan, kuntilanak akan terus hidup, tidak di alam lain, tapi di dalam cerita yang kita terus ulangi.